Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fitrian dan Nurarifah, ada Yanisa, di sana, Asifah dan Sonia Hermana Putri. Mas Kuro, Rahel Liana. Baik, di sini kami akan menyaksikan sebuah persidangan hukum perdata. Alur sidang hukum acara perdata kasus Wan Prestasi. Bermula dari prasidang dengan memberikan somasi atau peringatan tertulis yang merupakan teguran resmi dari kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Setelah itu, melakukan mediasi sebelum ke ranah pengadilan. Jika mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan, maka perkara dapat dibawa ke pengadilan dengan alur yang pertama yaitu pendaftaran gugatan di pengadilan. Kedua, pemeriksaan pendahuluan dan mediasi. Ketiga, pemeriksaan di persidangan. Dimulai dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian. Bukti dapat berupa dokumen, saksi, dan keterangan ahli. Setelah melalui proses tersebut, barulah yang terakhir putusan pengadilan atau putusan hakim. Yang bertanda tangan adalah Masra Edi dan Hengki Brata sebagai penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai penggugat dalam gugatan nomor 24-PDT-G-2026-PN Jambi tanggal 22 Januari 2026 berdasarkan surat kuasa nomor 004-DIR-SKK-BPR-PJM-PJM-I-2026 per tanggal 22 Januari 2026 dalam hal bertindak untuk dan atas nama mewakili PT BPR Prima Jambi Mandiri untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik penggugat yaitu sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui oleh penggugat secara tegas. Bahwa menurut tergugat pada poin 1 duplik sadar dan mengakui terhadap pinjaman di PT BPR Prima Jambi Mandiri, namun secara substansi hukum terbukti tergugat ingkar janji atau wan prestasi tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga dan penyelesaian hutang pokok kredit sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Bahwa secara faktual dan formil, dasar perjanjian kredit nomor 023-PK-PU-KMP-BPR-PJM-0320 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat antara penggugat dan tergugat adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus ditaati oleh para pihak tersebut dan mengenai hak dan kewajiban yang telah cukup diatur dalam perjanjian kredit. Berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik sehingga para tergugat berkewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang diperjanjikan, termasuk kewajiban untuk mengembalikan fasilitas kredit beserta bunga dan kewajiban lainnya kepada penggugat. Bahwa dalam dalil duplik tergugat pada poin 3 yang menyebutkan tergugat telah membayar melebihi pokok pinjaman menurut perhitungan tergugat dengan angsuran Rp7.083.334 kali 41 bulan total sejumlah Rp290.416.694 karena tergugat tidak menghitung besaran pokok dan bunga per bulan yang dibebankan sesuai dengan yang diperjanjikan pada laporan kartu angsuran berdasarkan perjanjian kredit nomor 023-PK-PUK-MP-BPR-PJM-0320 tanggal 23 Maret 2020 dan akibatnya tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban terhadap fasilitas kredit yang sudah tertunggak angsuran kredit dari bulan September 2023 dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2025 dengan kolektibilitas 5 macet PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Jambi Mandiri. Bahwa akibat cedera janji atau wan prestasi tidak dilakukan pembayaran oleh tergugat kepada penggugat, maka total kewajiban tergugat terhadap penggugat untuk pinjaman fasilitas kredit sesuai keterangan perincian hutang tanggal 9 Januari 2026 sejumlah Rp237.498.581 dengan rincian sebagai berikut: tunggakan pokok Rp11.199.278, tunggakan bunga Rp22.883.738, denda Rp103.435.000
Rp255.565. Total kewajiban Rp237.498.581. Bahwa atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas dari penggugat, PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Jambi Mandiri sebelumnya telah memberikan keringanan pelunasan kredit kepada tergugat dengan jumlah sebesar Rp90 juta, akan tetapi sampai sekarang tidak direalisasikan oleh tergugat. Bahwa atas dasar hukum sebagaimana penggugat jelaskan di atas dan dikarenakan gugatan ini disebabkan oleh kelalaian atau ingkar janji tergugat dalam memenuhi kewajibannya kepada penggugat, maka balasan hukum jika beban perkara akuo ditanggung sepenuhnya oleh tergugat. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tergugat kepada penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah berikut dengan segala sesuatu yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 63 Kelurahan Pematang Sulur seluas 275 meter persegi tercatat atas nama Syamsul Iwar. Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak tanggungan nomor 00973/2020 tertanggal 30 April 2020 peringkat pertama, nama pemegang hak tanggungan adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Jambi Mandiri berkedudukan di Jambi sebagai aksesorir dalam perjanjian kredit untuk penjamin pelunasan utang. Dengan sertifikat hak tanggungan tersebut memuat irah-irah dengan kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan pasal 6, hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk mengambil objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim atau anggota Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dalam replik dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam replik 1. Menerima dan mengabulkan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan deplik tergugat tidak dapat diterima atau 3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas perjanjian kredit nomor 023/PK/KMP/DPR/EJM/PJM/0320 tertanggal 23 Maret 2020 antara penggugat dan tergugat. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atau cedera janji. 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservator blessing terhadap seluruh harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan Negeri Jambi. 4. Menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban kepada penggugat sebesar Rp237.498.581 dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jambi, 14 April 2026. Halo guys, kami sekarang menyaksikan sidang acara perdata yang kedua.